Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 18 mulai ayat yang ke-16 sampai akhir daripada ayat pasal itu. Demikian firman Tuhan, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak akan menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walau aku debu dan aku. Sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang sebenar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapat 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena hanya 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menunjukkan betapa eratnya hubungan Tuhan Allah dengan Abraham, sehingga sampai cerita itu tawar-menawar begitu. Tapi inilah beban Abraham terhadap orang benar.
Tuhan juga menjelaskan bahwa Tuhan adalah Maha Kasih, sehingga Dia mau mengampuni seandainya ada sebagian kecil saja dari penduduk Sodom itu disebut sebagai orang benar. Namun kenyataannya tidak. Sodom telah dosanya sangat berat sampai di hadirat Tuhan, dan Tuhan ingin melenyapkan oleh karena keadilannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, memang Tuhan Maha Adil, Tuhan juga Maha Kasih. Dan kasih itu dapat dinyatakan seandainya hanya ada 10 saja, itu tidak akan dihukum. Tetapi juga karena Abraham yang meminta begitu erat hubungannya dengan Tuhan, sehingga yang omong-omong, yang dialog itu antara Tuhan dan Abraham menarik sekali di sini. Yang pelajaran yang kita dapatkan dari sini adalah bagaimana ya supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berhadapan-hadapan dengan Tuhan, berbicara, berdialog dengan Tuhan sama seperti Abraham. Begitu hati kita terbuka kepada Tuhan, dan Tuhan bicara langsung kepada kita melalui firman-Nya. Oh, saudaraku, betapa rindunya kita kalau bisa seperti itu. Mari kita dengan iman mendengar firman Tuhan dan menanggapinya dalam doa kita. Itu kita akan mempunyai perasaan yang sama, mempunyai hubungan yang sama-sama seperti Abraham. Allah begitu dekat dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah begitu jelas dalam pengalaman. Dia memperhatikan kita, Dia berbicara kepada kita, dan kita berbicara dengan Dia dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Oh, alangkah indahnya persekutuan yang semacam ini. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara mempunyai pengalaman seperti ini. Harapan saya hari ini kita dapat pengalaman seperti itu dan diteruskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu dekat dengan Tuhan. Ada masalah, diomongkan dengan Tuhan. Ada kegembiraan, diungkapkan kepada Tuhan. Ada kesusahan, diungkapkan kepada Tuhan. Ada berkat, ucapkan syukur kepada Tuhan. Itulah persekutuan Tuhan yang sejati bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami hal seperti itu hari demi hari. Mari kita Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan, dan Allah Roh Kudus yang terus bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kiranya kedekatan kami dengan Engkau nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam doa, di dalam pekerjaan, dimanapun kami berada, kami bisa berhubungan dengan Engkau sama seperti Abraham. Tuhan, kami rindu menikmati hadirat-Mu dan bersekutu dengan hari demi hari berjalan bersama kami.
dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.